Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah, retribusi daerah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan piutang PBB B2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah, yang ini merupakan undang-undang sebelum Undang-Undang 1 Tahun 2022, di mana menandai pengalihan kewenangan pengelolaan PBB B2 kepada pemerintah daerah. Dengan pengalihan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengelolaan piutang PBB2 sebagai bagian dari optimalisasi PAD. PBB2 merupakan salah satu komponen utama pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD untuk kabupaten kota. Pada tahun 2025, penerimaan PBB2 secara nasional tercatat sebagai sebesar 29,67 triliun atau sekitar 20,63% dari total penerimaan pajak daerah. Kontribusi yang besar tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan PBB2 termasuk pengelolaan piutangnya dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Meskipun demikian, PBB2 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pengelolaannya masih menghadapi tantangan, salah satunya berupa tingginya akumulasi piutang yang belum tertagih. Hal ini bisa kita lihat dari data LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tahun 2024 yang merupakan nilai piutang PBB sampai dengan tahun 2023, di mana secara neto mencapai 81,65% dari total piutang pajak pemerintah daerah secara nasional. Hal ini menunjukkan maka perlunya penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan piutang khususnya dari PBB2 untuk meningkatkan efektivitas penagihan serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Ini data penerimaan PBB2 tahun 2021 sampai tahun 2025, di mana memang kontribusi dari PBB2 ya 20,63%, walaupun memang masih di bawah dari pajak barang dan jasa tertentu yang terdiri dari 5 jenis pajak sebesar 37,34%. Hal ini menunjukkan bahwasanya PBB2 merupakan salah satu jenis pajak kabupaten kota dengan kinerja penerimaan yang terus meningkat ya dari sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025. Dari segi jumlah meningkat ya. Bersama dengan PAT, PBB2 menjadi kelompok pajak yang secara konsisten mencatat pertumbuhan realisasi penerimaan. Pada tahun 2025, PBB2 menjadi kontributor penerimaan pajak daerah terbesar kedua setelah PBJT ya. Tadi 37,34%, di mana kontribusi dari PBB2 ini mencapai lebih dari 20% atau tepatnya 20,63% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya data dari LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya terkait data piutang PBB2 sampai dengan tahun 2023, di mana dari total besarnya piutang pajak daerah, memang PBB2 termasuk paling besar jumlah piutangnya, gitu ya. Secara neto mencapai 81,65% secara keseluruhan dari piutang pajak daerah. Selanjutnya ada PKB tempat kedua dengan 7,04%, disusul dengan BPJT 5,26%. Dalam kerangka regulasi piutang pajak daerah sendiri, ya, telah diatur di dalam PPKUPDRD yang merupakan turunan dari Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, khususnya terkait penentuan kadaluarsa penagihan, di mana dalam pasal 85 ayat 1 PPKUPDRD disebutkan bahwa hak kepala daerah untuk melakukan penagihan pajak memiliki masa kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, di mana
Masa kadaluarsa ini berlaku kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Selanjutnya, di pasal 86 PPKPDRD khususnya terkait mengatur penangguhan kadaluarsa penagihan, di mana masa kadaluarsa penagihan selama 5 tahun dapat ditangguhkan, dalam hal ini dihitung utang ulang atau diperpanjang apabila terjadi kondisi pertama, diterbitkannya surat teguran, adanya tindakan penagihan formal dari pemerintah daerah, atau adanya pengakuan utang. Ini yang kedua. Wajib pajak mengakui utang pajak baik secara langsung melalui pernyataan tertulis maupun tidak langsung, misalkan dengan mengajukan permohonan angsuran atau penundaan atas pembayaran pajaknya. Berikutnya, diatur juga di dalam pasal 87 PPKUP-DRD bahwasanya terdapat tata cara penghapusan piutang pajak yang telah kadaluarsa. Ya, di mana piutang pajak yang telah melampaui masa kadaluarsanya dapat dihapuskan dari administrasi perpajakan daerah. Kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah untuk menghapus piutang pajak yang sudah kadaluarsa dengan pertimbangan yang pertama adalah pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kadaluarsa. Penagihan yaitu melampaui 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan. Yang kedua, hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah atau APIP. Ketentuan lebih lanjut ya mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah ini diatur melalui peraturan kepala daerah sebagai dasar proses pelaksanaan bagaimana daerah akan melakukan pengelolaan piutang pada umumnya dan bagaimana daerah melakukan proses penghapusan piutang pajak yang telah kadaluarsa. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan ya oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan piutang PBB B2. Ini bisa juga terkait bagaimana hambatan yang harus bisa ditangani oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan dari pengelolaan piutangnya itu lebih baik ke depannya. Yang pertama, terkait data, di mana data wajib pajak atau objek pajak banyak yang tidak mutakhir, ya, belum diupdate, ya. Pendataannya masih lama, belum ada pendataan terbaru. Ya, yang kedua, di mana objek tidak ditemukan, ya, objek pajaknya tidak ada, atau bahkan subjek pajaknya sudah meninggal dunia. Ini beberapa yang ditemui dalam proses pengelolaan piutang, khususnya yang terkait dari data. Selanjutnya yang kedua, bagaimana terkait pengaturan atau SOP. Ya, Perda ditetapkan, tetapi memang perlu adanya peraturan kepala daerah, bahkan sampai bagaimana dibuat standar operating prosedurnya. Belum tersedianya perkada atau SOP penghapusan piutang yang komprehensif bisa mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan penghapusan piutang serta masih bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan piutang pajak daerah khususnya dari BPPB B2. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia, di mana masih banyak keterbatasan jumlah jurusita pajak dan tenaga pemeriksa pajak di daerah, sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan penagihan aktif yang harus dilakukan terhadap piutang pajak belum dapat dilakukan secara optimal. Ini yang biasa ditemui oleh teman-teman daerah dalam proses pengelolaan piutang pajak daerah pada umumnya dan khususnya untuk pengelolaan piutang PBB B2 di daerah. Demikianlah seri pajak daerah di daerah untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu nantikan video-video berikutnya dari ANB Karya Indah Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.